Ya Jack, Jack, Jack. Terus. Ayo Jack. 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 Terus sedikit Jack. Terus sedikit. Iya, boleh. Selamat pagi. Shalom. Shalom utuh, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Apa sehat kabar? semua. Ada baik-baik, ada sehat-sehat, aman-aman, lancar-lancar. Mantap. Di jalan bagaimana? Di jalan seperti biasa. Jam-jam begini, dorang Jam-jam bilang, rawan. Jam-jam rawan, jam-jam macet. Soalnya nak mau heran. Dong bilang so bukan kota Manado ini konyana ada yang kepadatan terjadi di beberapa titik. Untuk bilang bukan koma dang, titik. Titik. Iya kan? Dia bilang Ya beberapa bapak cerita. tanpa. Di beberapa titik, nah begitu dah. Iya. Nyanda ada orang di beberapa koma. Iya, atau di beberapa tanda tanya, tanda seru. Banyak soba gitu kan. Soba memang suka tuh orang leka dan jaba baca kamus besar bahasa Indonesia. KBBI. Kong banyak mau protes. Orang paling banyak kamus bahasa Manado tuh. Dorang ngana bilang untuk kan ini ngana bilang perjalanan. Iya. Untuk tadi perjalanan kemarin semua masuk Rike lewat kemari Taman Budaya situ. Iya. Untuk jalan hari-hari itu kadang-kadang dia naik ke atas. Masuk Rike ada lampu merah tuh. Untuk bilang apa ini so lampu hijau tuh lampu biru kata itu. Lampu hijau dua kali. Siapa belum pergi terpaksa maju terus. Ada kejadian. Tahu juga untuk kasihan hari-hari di jalan tuh. Kejadian apa dari situ? Kecelakaan. Kejadian kok untuk bilang apa Pak? Atau polisi soator untung ada polisi saat. Kejadian kok waktu lampu merah biasa dengan kan bawa motor. Iya. Kalau lampu merah jadi kalau ngana motor berhenti toh ngana pe kaki kan sebelah turun. Iya. Ngana pe kaki kanan kan turun. Iya. Mungkin ini nyong ini dia kok pakai seragam batik untuk lihat rupa ini ada antaran hari Kamis Kang. Iya, salah satu instansi dia. Untuk langsung berhenti di situ. Nih tahu dong kurang klakson di belakang ada biar Kang Jok Pangoni. Yang penting dapat tahu ini kejadian apa. Iya. Kong apa dang tujuan karena biasa kaki kanan tuh saya turun. Kiri atau kanan pokoknya ada tuh begitu dah. Pokoknya kaki kanan yang penting kaki turun sebelah. Mau batong kakak tuh kalau lampu merah. Lampu merah. Aduh, Dora DP kejadian ini nyong atau Oms tuh pakai batik, pakai salah satu ini. Terlalu jauh tuh dia saya turun kong motor lewat. Pada DP kaki. Oh, dia mungkin terlalu tasengas tuh kan. Terlalu kasablade taruh masalah kasih yang kok rasa juga kasih turun jadi bawa motor. Di bawah juga motor ini kok ini mau kasih disambut kasih jauh sekali. Untuk bilang itu kejadian. Kalau itu siapa yang salah? Itu Leno. Ini Om kok datang lewat akang pada dia. Untung kasih yang DP Capatu. DP Capatu sto basar atau apa. Jadi cuma tak DP bola tak itu injang. Mungkin dia bilang kok baru beli kelamaring dulu tuh Capatu. Mau minta ganti? Dia mau minta ganti. Untuk dia bilang so itu kuat. Kalau lampu merah tuh kaki jangan terlalu kasih jauh. Pas jadi motor, Taruh jatuh sebelah di motor, sebelah di jalan. Iya. Jangan ngana terlalu jauh ya itu rupa misalnya lias tau ngana pe kaki. Marga Rapno gitu. Tuh polisi lirik kisaki purta tahu dia bilang mau atur bagaimana Pangoni dua ini. Satunya nak lihat jalan, satu terlalu lebar tuh kaki. Satu lihat lampu merah, satu nak lihat jalan. Untuk bilang ini atau kau taruh yang sana baik. So itu betul juga polisi bilang. So itu jangan terlalu kalau lampu merah. Padahal ketuk ngoni so taat itu harus rambu-rambu lalu lintas. Ada kan lain kali tuh untuk kalau lampu merah begitu mau cepat-cepat. Boleh so ini baku dikibir cuma berapa menit tuh. Mau terobos. Baku terobos. Lain kali itu yang tuh jaga bekeng hal-hal yang kaki.
Dia tahu tuh di belakang mau cepat, padahal tuh di muka ketuk so berhenti. Iya. Dia bilang rupa santai dulu DP kaki. Iya, kata siapa lah katuk tuh sama dengan kita no. Kan kalau namanya katuk lampu merah ya kita tahu di belakang berhenti. Berhenti jadi dia mau balebar ke atau mau apa jadi terserah pada dia. Iya, dia santai dah begitu. Sama dia tunyong atau siapa mau tahu dia mau lewat yang tuh kaki. Om atau nyongso dia bilang, suka-suka pakai itu tuh yang penting kita tahu mau di belakang mau berhenti. Iya betul juga, iya kata betul. Marga tuh DP masalah kok ini siapa tuh baru beli. Kau motor belakang sore akan bola. Ya no so. Baku terus itu tuh polisi bilang, aduh Sonin tak mau atur bagaimana. Betul dua-dua ini. Betul bilang kasih bagus jo ke sana. Baku tak kasih baku tak tahu aja orang dua. Ambil yang baku sedu jo dan kamu tuh. Kok supaya aman-aman kita rasa orang dua pas sampai di tujuan masing-masing semua tak tahu sendiri orang dua itu. Tuh bilang bukan main Kang turun di perjalanan. Ada kan kejadian kita kira untuk dapat bilang itu so cilaka. Atau apa Kang. Ternyata kata yang motor dia bekas bola di Cepatu, bekas bola motor itu. Kantara. Dia kantar dia mau seka. Saya bilang dia tapi tanda bukti. Merbuka main kan orang jaga tuh semua mesti hati-hati. Kadang-kadang juga orang so hati-hati. Ada orang lain yang nyanda hati-hati. Makanya kita bilang kalau maring tuh untuk di jalan itu orang mesti sabar panjang. Bukan panjang sabar, sabar panjang gitu. Lantaran orang pagi-pagi begini kan biasanya di jalan mau cepat-cepat antar buru-buru antar anak sekolah. Tuh kalau mungkin orang jam 8 kalau di kantor itu nyanda bagaimana kalau jamnya ini. Tuh anak sekolah lain kali baku dike dengan anak sekolah mau masuk jam 7 so tutup pintu pagar. Itu baku rebe kok semua itu dia. Padahal tadi DP laste baku rebe dapat injang orang PKK. Tindis orang cepat. Baik untuk nanti sampai di tempat kerja itu aduh sakit tapi jempol ada tak injang akan tadi itu. Untuk mau bilang pada orang lantaran Dora jawab bawa motor. Kalau Utu kan yang tahu antar motor. Kita baru mau tanya itu motor Pak Utu. Antar-antar. Biasa begitu kan. Kejadian Kang. Kalau orang pagi-pagi di jalan kadang-kadang juga orang bawa kendaraan oto atau apa. Karena kan biasa untuk kalau kalau pagi-pagi begini Kang mau lampu merah biasa orang baku-baku padat baku. Mau cari di muka. Mau cari di muka dan baku dekat dorang. Jadi kalau untuk memang talebar sedikit itu kaki ya sudah. Bola naik bola akang. Itu. Untuk udah buka main. Cuma persoalan kecil jadi besar Jun. Dia bilang, apa ini DP so 2 kali lampu hijau. Macet. Cuma gara-gara apa? Persoalan kaki, sepatu baru. Ada. Jomar orang mau salam dulu orang semua cerita capatu baru selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Yang ada Bapak dengar radio kacili maupun radio besar. Di rumah, ada rumah tangga deh nyanda ada tangga. Yang ada Bapak dengar di oto. Hati-hati jangan sama yang tadi. Yang ada Bapak dengar di bentor, di beca, selamat pagi semua. Yang ada Bapak dengar hati-hati di jalan. Ya Bapak dengar di pasar juga selamat pagi. Semoga banyak DP keuntungan. Omset ini hari lebih banyak. Orang yang beli lebih rame dari Kalamaring kan. Karena orang tahu tuh berkat Tuhan untuk ini hari sunyi, besok rame tuh. Begitu kata orang kalau bajual tuh. Mesti sabar panjang. Sabar panjang. Ada DP itu kata Kang. Nyanda selalu mau rame. Yang mendengar di rumah sakit Di rumah sakit semoga cepat baik. Semangat tetap semangat Kang. DP dokter, nurse, koas, perawat, sabar baraba melayani pasien. Selamat pagi. Baking bagus kesana tuh pelayanan. Senyum kamari. DP perawatan baking bagus. Kalau opak dah seliki batuk-batuk uru akan kesana opak pe belakang. Saya kamar minyak angin.
Yang ada Bapak dengar juga di terminal-terminal. Pelabuhan-pelabuhan. Di pelabuhan, di perahu-perahu, di kapal-kapal. Iyo. Selamat pagi. Dorang kata kuat, dorang pe hiburan kata. Kalau dorang pipa cari ikan tuh nelayan-nelayan, Iyo. dorang putar radio untuk bilang, mudah-mudahan banyak cakalang datang badengar apa. Dengar Ba Ober. Jadi bukan cuma DP nelayan ya, DP ikan li satu DP kali. ikan supaya ngono dapat memancing. Iya tuh. Mau dapat sibu tuh ikan Dapat gitu. sibu tuh ikan. Kong akhirnya apa? Kalau sobanya begitu murah no ikan di pasar. Iya toh. Iya, yang ada Bapak dengar di kobong-kobong juga. Selamat pagi. Rumah makan di kantin. Rumah makan, kantin-kantin. Selamat pagi Selamat pagi jo semua. Torang pe oma-oma, opa-opa, Dora. Torang pe lansia. Lansia, om-om, tanta-tanta. Nyong-nyong, deng nona-nona. Dia adik-adik semua selamat pagi. Ada sehat-sehat toh. Torang pe bapak-bapak TNI Polri. Siap, lapang anam. Lapan anam. Nyandak pernah kalau nyandak siap. Iya toh, hati-hati. Hati-hati Kalau yang bertugas. yang bertugas. Atur ke sana kamari itu lalu lintas supaya bagus, supaya lancar. Di mana Kang? Di Ring Road 2 kita dah lihat di perempatan sana. Iya. Sudah ada yang bajaga. Ada yang bajaga. Iya. Di patung kuda sana kita dah lihat dari seragam Dinas Perhubungan. Iya, Dinas Perhubungan. Kalau bagi apa kalau boleh kuat itu yang biasa yang bikin macet itu Kak mikro. Jaga terima penumpang. Di mana tanpa babelok di pom bensin itu kasana sadiki orang petambah situ. Nah, kalau boleh di situ ada satu petugas supaya nyanak mau macet. Lantaran mikro kasiang dorang itu untuk lihat kalau dia banyak penumpang dorang itu cuek orang badola di tengah jalan. Iya, serta dia nyanak penumpang biar orang baru mau mandi dorang tunggu. Baru mau keluar lorong untuk dongkrang klakson. Tunggu. Itu berarti pertanda penumpang kurang. Jangan kalau ke penumpang. Saya itu penumpang. Iya memang betul cuek. Iya, begitu dorangnya. Saya itu kadang-kadang oma-oma, opa-opa mau terima pensiun dan bilang, "Iyo ngoni, tunggu jo kalau ini habis penumpang." Baku sedu katukang terampe sopir-sopir mikro semoga. Iya, orang jabat dengar le. Udah banyak sekali kuat le don dia putar keras-keras deh. Kan ada tuh oto yang jaga pakai toa dang. Nah, itu jaga putar di situ lain kali atau nyanda yang mau bajalan-bajalannya putar-putar. Kan tuh ada doang di mikro. Jadi mesti sopir-sopir mikro le mesti jaga mari baku sabar di jalan. Betul juga. Semua pokoknya Kang. Semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik. Kadang-kadang kok orang untuk dendora aja bercerita cuma orang aja baku sedu. Supaya pagi-pagi lihat orang tertawa sadiki jangan kasihan bangun. Ada kemarin itu kalamaring tuh malam-malam begitu dengar patoran dua itu so senyum tertawa-tawa. Sobaku haga. Sobaku tatawa. Sobaku senyum. Kau paling dia bilang aki apa haga-haga. Iya begitu. Mau bikin kopi. Hati-hati kalau bikin kopi tuh. Jangan lihat dia tulis gula, kadang-kadang garam. Jangan terjebak gitu. Marnya anak lalu gula sekarang. Garam. Selamat pagi semua. Torampe pemerintah yang ada di pusat, torampe Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota dewan, selamat pagi. Pembantu-pembantu presiden juga. Wakil-wakil rakyat, Kang. Yang ada di dewan sana DPR RI, MPR, DPD. DPD semua. Orang pemerintah juga yang ada di petoran daerah, Dora. Sulawesi Utara. Gubernur, wakil gubernur. DP pembantu-pembantu. DP SKPD, kadis. Begitu juga dengan orang wali kota, wakil wali kota. Yang ada juga di kabupaten, bupati dan wakil bupati. Kita dengar-dengar untuk orang Bapak wakil wali kota, ketua panitia Porprov. Porprov kan. So mulai ikut dari tanggal berapa itu? Belum, nanti November. Nanti November. Bulan depan tanggal 17 sampai tanggal 24. Semoga kasihan DP persiapan jo so mantap. Apalagi ini orang bilang so tanggal 20-an tuh. So tanggal berapa kote sekarang? 23. Oh 23 hari Kamis.
Untuk leso mulai lupa-lupa tanggal. Sama untuk bayarnya ada di layar. Iya. Baik jo untuk kalau lihat foto masih kenal orang. Kalau tanggal sudah lupa, orangnya nak jaba lupa. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga kasihan persiapan untuk mau pelaksanaan ini Pekan Olahraga Provinsi berjalan dengan bagus. Kota Manado ketika jadi Iya, DP ketua tuan rumah kan? Ketua panitia Pak Wakil Pak Icat Sualang. DP persiapan semoga lebih bagus. Mantap. Sukses ini acara. Dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat, dukungan orang tua, DP olahragawan DP keluarga. atlet dang katu. Betul. Apalagi orang di camat. Bapak Ibu camat. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Lurah. Pala soba susapu pagi-pagi. Pagi-pagi sudah. Udah bangun setengah 5, jam 5 sudah soba susapu. Kalau maring untuk baku dapat yang salah seorang kepala lingkungan Ketling. Kau dia baca cerita, aduh bukan main karena Dendora. Ngoni kok itu kadang-kadang ngoni pe baca cerita menusuk hati. Padahal nyandak kok untuk. Iya, dia bilang kita kalau pagi-pagi kalau pokoknya kalau setengah 6 tak bangun sudah. So mesti bangun pagi-pagi itu kita pemaweteng pembantu dan aparat so mesti apa? Dia bilang so mesti ada pembersihan. Ada bukan pembersihan apa? Saya bersih dan tu lingkungan. Iya. Dia bilang kage ba ober lewat le. Dia bilang apalagi untuk di jalan yang apa memang protokoler misalnya di kawasan Boulevard bis di sana tuh itu kan tuh memang DP jadi ikon Kota Manado itu kan tuh memang gagak sekali mulia kalau memang bersih kalau lain kali dorang kalau dong pasang-pasang dorang pe misalnya ada baliho sponsor-sponsor dari pihak-pihak swasta atau apa tuh kan kali itu mesti minta izin. Nah, kalau memang kalau biasa kalau dorang pasang sambarang nak minta izin Pak Lurah atau camat yang di lingkungan situ mau cabu itu. Dorang mau cabu karena katu lengkap dorang katu ika di pohon atau nyari tiang-tiang lampu. Nah, ini boleh katu itu tuh. Kalau maring juga kan bilang begitu ada orang bawa gale dan gale-gale tanah itu dorang membuat tanah akan kata tiang. Tuh tanya ini mau tiang apa tuh tuh dia pasang-pasang dang tuh supaya orang PHP apa itu. Internet atau apa itu? Kayak tiang-tiang wifi begitu. Mar ada tuh om satu kasihan dia bilang, "Aduh, itu mau mengganggu pada dia masuk keluar." Jadi dia bilang, "Aduh, kalau mau tanam di sini." So itu ngoni kalau mau bagali. Tuh kalau mau masih yang itu kan sekarang rame-rame tuh orang mau promosi dorang pe internet paling murah. Jadi mesti kasih minta izin dulu. Batanya ke sana. Jangan cuma di sana ada free. Sambaran dorang mau kasih masuk dorang peti yang mau taruh tanah dorang peti yang listrik. Padahal dorangnya nak batanya. Iya, dorang gale kok memang ketuk di sebelah tiang listrik di sebelah. Cuma om bilang, aduh. Mereka tuh kalau sebarang 3 tiang di situ tuh so mengganggu. Dia bilang ke itu ngoni mesti lihat kalau gitu ngoni gale kon lihat ini tiang listrik rubuh. Iya. Lantaran kan di situ banyak air dang. Iya. So itu mesti izin dulu. Ya ada izin dari yang punya tanah. Umpamanya ngoni lewat kemarin kebong-kebong, umpamanya kan Manado Tomohon begitu kan. Iya banyak yang nyenak dari rumah-rumah. Jangan cuma asal gale katu biar bagaimana itu ada yang punya. Iyo. Batanya ke sana atau catanya kelurahan apa ini balapor ke sana Pak Lurah. Mar kira-kira kalau mau mau bagale-gale begitu toh mesti minta izin. Kong kalau mau batambung mang misalnya mau batambung pantai. Nah, itu mau minta izin pas apa utuh. So mesti ada izin le. Kita rencana kok mau batambung pantai. Ya. Pantai buatan. Kira lengan mau batambung apa le? Kira ngana batambung rica atau tambung tomat. Batambung di polybag itu. Iyo sekarang nih kok tuh hari dang tuh untuk apa lihat dang dorang dah itu. Ada kutik mau bikin reklamasi le itu di bagian Manado Utara sana. Yang sebelah di Sindulang sana, Sindulang, Singkil. Iyo, yang dorang jembatan Soekarno ke sana kan. Kong ke sana le. Mar tuh DP masyarakat tuh hari ada bademo.
dorang protes Dorang dang. protes kata orang bilang kok bagaimana dang dorang kan dorang masyarakat kebanyakan kan warga nelayan. Kong kasihan sama dengan tuh hari itu dari tuh udah bikin sana reklamasi pantai. Iya. Banyak juga yang protes-protes. Akhirnya dari pengusaha itu reklamasi dorang kasih akang tuh sama dengan terminal for Parau. Parau. Untuk pengalaman pertama sekali tuh yang di Sario sana tuh kawasan mall sana yang paling rame sana dang. Patoran dulu itu kan reklamasi tuh dulu tuh orang itu dia. Kok? Ini udah kena reklamasi tuh. Iya, no, orang Tantaros kan situ semua, don Tantaros, Santa Ita Samadi, Om Yopi, Tantatin, semua itu dia. Banyak sekali itu kena dampak reklamasi. Ya, itu sekarang DP Tadukti itu jadi mall yang paling rame. Siapa mau pisangkat orang pe kampung itu kok boleh jadi mall. Jadi kawasan bisnis dang. Nah, cuma waktu ada mau bikin mall itu, mau reklamasi, DP pengelola itu ada bilang begini Pak masyarakat. Oh, sama dengan untuk bilang ada mau kasih akang space dan space buat ada tampa parau. Baru mau ambil kalaupun itu DP tenaga kerja, mau kasih kerja di situ, banyak yang masyarakat lingkungan sekitar. di situ. Serta jo jadi kamari nyanda jono utuh. Itu surga telinga dang don bilang. Itu yang bekerja di situ nyanda ada juga yang jadi dari orang dari lingkungan setempat. Artinya katu itu kan pengalaman dari Malalayang sana kan reklamasi. So ada orang bilang ada kapling-kapling. Oh ini punya ini punya untuk Jaliadang ini. Ada juga yang belum tak terus DP penimbunan. Iya. Nah, rupa sama yang di jembatan Kuning Sario. Nah, itu kan baru. Itu kan baru dorang ada. Baru aja tambung-tambung itu lain. Soklar itu. Soklar mau bangun dang kan. Itu kita dorang apa kan dorang da tambung ini padahal itu kan kawasan DP air kuala itu dorang bilang DP muara kok DP orang bilang dulu itu mulu kuala. Itu dorang bilang dulu itu mulu kuala. Jadi kalau ada dorang dia bilang ada gasing atau apa dong dia bilang itu daseng kata untuk kira gasing Jawa bermain tuh putar-putar gasing dasing. Di situ kan kita lihat ada pembangunan ada dealer oto yang baru dorang itu dari reklamasi lagi. Baru di sebelah dorang petampa basantai yang dorang bilang pasir putih. Nah, yang dorang dari reklamasi itu jadi dorang petampa basantai mau bikin acara jual kuliner juga untuk lihat pinggir pantai. Dia kalau mau beralih ke sana dia mau sampai di utara sana. Kang, berarti orang ini masyarakat soalnya ndak mau dapat lihat pantai. Dorang bilang aduh kalau mau mandi pantai dang bagaimana ini. Kalau sama dengan dulu kan ada orang bilang terkenal dengan Pantai Pondol. Pangono di Sario situ di Patoran di Sario. Udah terkenal sekali itu ini kan masih anak-anak. Di sana juga kan masyarakat katukan di utara situ di Jambatan Soekarno sana kan banyak katuk masyarakat yang memang masih jaba jual. Sama dengan orang dulu itu di kawasan dari Bahu sampai di Lorong Penca itu kan tanpa bajual dulu sama dengan yang di Jambatan Soekarno sekarang toh. Bajual buka-buka tenda begitu. Lantaran apalagi kalau bajual kuliner di situ. Dia bajual atau ikan masih fresco. Untuk pernah lewat kemari ada tuh dari Boulevard dan itu di Sario itu kok itu. Di pinggir pantai di Daseng itu ada tulis di sini. Dijual ikan baru 1 kali mati. Kalau sampai pasar dia berapa kali mati untuk itu untuk bilang bukan main. Oh berarti ini baru satu. Dia ada tulis besar sekali. Kondisi itu ketuk dia ada jual kemari ikan mangail, ada tude, oci atau macam-macam ikan. Dia bilang di sini dijual ikan baru 1 kali mati untuk bilang berarti sudah berkali-kali mati nih ikan kalau di pasar. Mungkin saudara mau bikin dang utut tetap mungkin reklamasi ini dia mau batambung ini sama dia mau di Malaya apa kok orang bilang di Malaya MBW kawasan kawasan MBW di Malayang dorong Malayang Beach Walk. Yang food court sekarang kayaknya mungkin pemerintah akan mau ke arah sana. Masyarakat yang ada bajual di situ pemerintah mau bikin lebih bagus toh Kang. Mau bikin mau tambung itu pantai itu mau bikin lebih bagus sama dengan itu di Malalayang. Memang ketuk mesti dorang bilang mesti
perhitungkan memang ngana mau Ada katu memang tabung nelayan leto. Iya, ngana untung atau buntung. Iya tuh ada orang bilang mau rugi atau mau bagaimana. Iya. Ngana mesti hitung kamari baik-baik, jangan mungkin sampai tuh sekarang yang karena masyarakat bikin tenda sendiri, Iya. DP fasilitas yang masyarakat sendiri tuh mungkin DP apa kok orang bilang retribusi ya. DP retribusi mungkin kecil. Nah, begitu direnovasi bikin lebih bagus, bisa sama dengan di Malalayang sana bikin sama dengan di Malalayang. Kawasan wisata, jadi kawasan wisata. Ya, dia ada mungkin jadi DP tanpa sewa tanpa jadi naik. Nah, itu mungkin mendorong untuk pendapatan daerah. Jangan le itu so banyak bikin tanpa kuliner banyak-banyak begitu untuk kong bukan masuk pada pendapatan daerah, tapi masuk pada pendapatan pribadi. Sama Dendoranda bilang, termasuk orang-orang Sario untuk banyak karena untuk memang bukan main le ini pemerintah kan untuk kayak apa? Sampai laut reken dorang jual. Itu. Dia bilang, dorang sunyin ada jual tuh daerah tanah sampai laut. Mari pikir-pikir juga orang yang punya kawasan ring road itu kan, itu kan tanah-tanah dah ambil kan tambung di kawasan. Akhirnya jadi perumahan yang elit. Iya. Coba ketukan memang pasti ada pro dengan kontra sama dengan kan bukan cuman mau di utara sana yang ada mau reklamasi. So berpengalaman di Malalayang, di Sario, kawan di Bahu toh. Semua dari Malalayang, Bahu, Sario sekarang mau ke utara. Itu so berpengalaman orang masyarakat so berpengalaman situ reklamasi. Betul itu Dora bilang banyak yang pro, banyak yang kontra. Jadi bagaimana Jo cari jalan keluar yang bagus kalau memang mau bikin reklamasi. Memang untuk kalau lewat di sana orang bilang iko dari jembatan Soekarno sana pun terus memang banyak juga nih tanah-tanah yang mulai orang tambung di pinggir pantai. Oh banyak, kita so jarang lewat situ. Dia masuk jalan kau tuh DP keaslian sebenarnya itu menunjukkan satu keaslian daerah. Oh dulu yang dari Bahu sampai di Sario Asana sampai di Jembatan Kuning. DP model dulu begini. Mas sekarang kurang tinggal kenangan, tinggal cerita dari Dora. Kita betul. Kalau dulu waktu untuk masih kecil, sekitar berapa umur berapa itu untuk dari orang tanpa bermain tanpa bermain tuh pantai. Pagi-pagi kalau hari Sabtu atau hari Minggu kalau orang mau pergi di pantai Pondol terkenal sekali itu. Aduh banyak sekali orang. Jadi kalau tuh mungkin masyarakat pemaksud ada yang pro kontra toh. Kalaupun memang mau dibikin bagus perlu mau sampai mau batambung. Bikin juga bagus DP bikin food court sama dengan yang di mana itu yang di muka kawasan dan itu dan sekarang kan malam-malam situ banyak tuh bikin juga gitu tanpa mengurangi DP keindahan pantai. Justru orang untuk jaga cari sekarang duduk di bawah pohon di pantai-pantai begitu. Sekarang orang jaga cari. Sangkan kita lain kali kalau duduk di situ, kung kita jaga bahoba tuh, kita jaga duduk di DP kepala tembok maka milu siram bisa goreng. Jaga lihat. Aduh dapat ingat dulu tuh orang kampung belum tambung, belum tambung begini DP model. Kok so ada DP pohon nusu, ada DP pohon bahu. Untuk cuma mau cari ada di utara sana. Di zaman pohon bahu untuk pikir kalau duduk itu pohon bahu itu kan. Tornya jaga krol akan torang perambu. Kalau siang-siang panas sekali torang duduk di situ. Sudah nomor jangan mau krol nggak perambu. So ambil tuh DP batang daun itu dia, kasih belah tengah, kasih masuk tuh rambu di dalam, gulung ke sana. Kong ika, tunggu barang 1 jam. Kalau untuk salon. Dorang bilang rolen. Iya. Memang sekarang itu kalau mau lihat Kang, ada juga tuh reklamasi yang tabiar Kalau mau orang mau bajalang itu dari mana itu sampai di jembatan Soekarno sana coba lihat tuh di sebelah kiri itu batas pantai masih banyak tuh tabiar banyak tuh gedung dulu ada yang berjual sekarang kurang burung pisok tuh jabat tinggal situ mungkin juga ada kelelawar atau apa lantaran tabiar DP gedung-gedung hewan malam dia di belakang
di belakang kantor polisi. Iya. Nah, itu udah so tadi ya tuh gedung-gedung situ. Dan kan tuh itu mau reklamasi begitu kalau mau batambang butuh waktu. Iyo. Butuh waktu memang yang bukan untuk mau tambung. Dia kan namanya air. Itu. Dia air. Untuk mau tambung kan otomatis dia mesti padat ukur. Memang mau kasih padat sekali dia itu dia. Nggak mau asal-asal tambung. Perlu batu, perlu apa, toh dia karena dia mau batahang itu dengan sekian tahun, berpuluh-puluh tahun dia itu, kayak untuk nyana sangka kalau cuman mau tambung-tambung asal-asal, kong dia ombak kemarin otomatis tuh tanggul-tanggul yang dorang bikin mau bagarake atau mau tumbus akang air. Coba tuh orang berjalan. Konstruksi Kang. Iya, dari apa dang dari bang apa itu Bang Sulut atau apa belakang situ kok sampai di apa pelabuhan. Marina Plaza. Sampai pelabuhan. So banyak yang gedung tabiar tuh itu. Sunyenak laku orang sunyenak so kadang japi belanja di sana. Marina Plaza DP kawasan itu Marina Plaza. Marina Plaza itu udah sampai di pelabuhan banyak sekali gedung untuk bilang aduh tabiar. Atau nyana itu justo Kang untuk misalnya itu pengelola di situ kalau memang mau bikin kayak food court tanpa bajual gitu. Itu juga kangen orang kelola ulang orang bikin ulang dah. Dan di situ untuk lihat atau nak bikin yang di luar di halaman kan luas. Luas itu bikin juga di situ. Jadi lantaran di situ kan ada Om Ikir jabat jual rahang tuna tanpa minum kopi. Iya di situ kan memang di kawasan pantai Mas coba bikin lebih bagus itu daripada mau tambung dulu. Itu sana artinya kan tuh antara pengelola dengan pemerintah kaji baik-baik. DP manfaat, DP untung apa, DP rugi apa. Iya, orang mau tambung ini pantai ini mau untung apa, mau bikin apa. Tuh hari di situ di tanpa reklamasi di situ kan memang belum ada gedung-gedung. Cuma untuk dibilang, ada orang bikin itu pertandingan terjun payung. Iya, di situ tuh tanpa mendarat. Itu pasir putih itu tuh dorang bikin akan itu tuh yang dorang di Jembatan Kuning. Yang penting itu ada acara. So itu banyak kadang-kadang juga tuh masyarakat dari Sindulang sana, dong bilang torang kasih yang ini banyak yang pengeluhan. Dorang itu sebagai nelayan. Kalau dorang semua bikin reklamasi akan terjadi rupa dondora petampa sana sario. Hele mau tanpa parao, pergi di pada pameki petampa sana. Di bahu kong kadalang pagi ini. Masuk ke dalang sama dengan terminal Malalayang. Semua masuk ke dalang. Sama dengan tuh hari kejadian serta ombak apa itu cuaca ekstrim, ombak naik. Akhirnya tuh tanpa parkir oto so jadi tanpa parkir parao. Karena mau taruh di mana itu parao? Mana kesiang? Nyana mungkin mau taruh tetap mau di laut tetap, belum mesti kasih angka. Jadi batu-batu besar-besar. Marso itu ketut orang, bukan berarti orang mau masuk mester. Orang kok mau membangun ini kota mana? Cuma orang mau pikir apa DP untung, apa DP rugi, masyarakat apa, DP rugi masyarakat apa, DP untung apa, pemerintah bagaimana? Untung pemerintah apa, untung masyarakat di sekitar situ apa? Supaya ketuknya ada yang dirugikan. Dan untuk kalau mau pi pantai, nyana mau jauh-jauh dan kok mau pergi. Kalau orang mau suka mau pi duduk santai dulu di pantai. Coba cuma pergi di utara sana di Tuminting sana toh. Sindulang apa semua. Singkil. Cuma pokoknya bagian-bagian utara sana. Apalagi kalau untuk semua pergi di kesana sedikit di Pelelangan, udah gak sekali situ kalau untuk Karangria. Mau depedas yang untuk kalau mau lewat situ tengah hari tua aja gak dapat ingat. Aduh, ini kok kalau cuma di Sario, semua pi ambil tikar jadi bantal tidur di kepala tembok dia angin bagus. Kalau ngana lagi kusut napi pikiran ngana mau racing tuh. Karena mau racing begitu, kok nggak mau refreshing kita baru refreshing. Aduh, mohon maaf, kasihan. Untuk kasihan kok cuma kusir Beni, jadi kadang-kadang ya pura-pura tahu padahal dia tahu. Soalnya anak mau jauh-jauh untuk merefreshing Baru memang ketuk di luar juga orang mau baku sedu, cuma memang orang reklamasi pantai ini kadang-kadang ada juga pertanyaan, timbul pertanyaan for orang. Apa so DP untung mau tambung tuh pantai? Iya tuh.
Tuh, tapi kalau dia punya untung ada, untung apa buat pemerintah, untung apa untuk masyarakat. Mesti kasih mengerti baik-baik pak masyarakat. Karena katu memang so dari Malalayang sampai di Marina Plaza sana tuh udah reklamasi. Nah, kong cuma di peta sisa sana tuh bagian utara memang tuh pantai sana. Kasih akan ke sana. Biar juga sana gua. Kasi akan sana tanpa dorang formo parkir dorang pe parau-parau lantaran dorang ketuk memang deng ada tuh di bagian utara sana itu yang dorang so tambung yang jadi sekarang dorang pe tanpa food court lagi yang jadi bajul-bajul UMKM dang tuh jembatan Soekarno ke sana le sadiki. Tuh lihat banyak apa rumah bilang apa kalau tanpa sandar kapal apa kutuk DP nama dermaga untuk jalan tanpa diving apa semua kan. Supaya ketuk setidaknya mungkin masyarakat pikir yang kontra itu dia atau yang pro dan kontra tuh orang pikir tuh orang pe parau salah satu itu tuh orang pe parau tuh kong tuh orang DP keindahan pantai tuh orang mau pergi ke mana le pe jauh le tuh orang mau pergi di mana betul no mau cari-cari tampal le lagi kita orang Sindulang tuh orang pe parkir parau di Malalayang. No, jauh sekalianan itu. Dolong sekali itu tuh orang mau tambung. Kalau dia tambung barang 50 meter dari kepala tembok tuh dia dari jalan. Jadi Kang tuh de mesti pikir apa DP rugi apa DP untung. Apa DP untung mau tambung tuh pantai. Itu no orang dua lebat cerita orang angkat DP topik. Oh itu orang dua DP topik ini hari. Iya, DP topik ini memang itu. Di Ober orang dua ini baca cerita DP topik apa DP untung mau tambung tuh pantai. Jadi menurut gue nih bagaimana? Mungkin ada komentar, ada tanggapan, ada masukan. Silakan di 0821 9583 5080. Iya, deng boleh juga di YouTube. Deng di Facebook, kasih kemari komentar. Iya toh, DP topik hari ini tentang Mbak Ober. Apa DP untung mau tambung tuh pantai? Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Oke, balik ulang lagi untuk dengan Tante Dora. Masih Pak Toram pe topik ini hari, apa DP untung mau tambung tu pantai? Menurut gue nih bagaimana dang? Iya toh. Jadi toran tunggu ngoni pe komentar di SMS atau WA di 0821 9583 5080. Boleh juga ngoni kasih komentar, masukan atau tanggapan di YouTube RRI Manado atau juga di Facebook. Oke. Ini ada Pak Ut. Ini dari Unggu. Selamat pagi, Mbak Ober. Aduh, memang tuh pas-pas. Apalagi kita warga yang pernah kena dengan reklamasi pantai. Memang kalau bicara tentang reklamasi pantai, itu menguntungkan buat pebisnis. Apalagi pebisnis
di bidang pariwisata. Teluk Manado ini dianggap akan memicu perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, termasuk dorang kita pernah rasakan. Dari Tanta Ungu di Sario, Dari Aprilia di Kombos. Yo. Di dunia yang semakin modern ini reklamasi untungnya banyak. Lihat jo tuh kawasan Megamas, Mantos Deng Bahu yang ada reklamasi, banyak lapangan kerja dan usaha bervariasi. Perekonomian berkembang dan ada pemasukan for pemerintah. Begitu Jone. Yo. Makasih. Ada dari Aru, selamat pagi. Kita warga masyarakat Manado Utara di Sindulang 1. Memang orang pernah ada menggugat dan gugatan ini merupakan tindak lanjut kata dari laporan dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat pesisir Manado Utara. Khususnya torang kasiang Tante Dora deng Om Utu, torang kan nelayan kecil, torang merasa dirugikan, merasa akan dirugikan atas proyek reklamasi kalau itu di backing dari Om Aru di Sindulang 1. Oke dah. Selamat pagi Mbak Ober. Om Utu deng Tante Dora. Dari Pak Buts dengar Dora pesuara langsung tergerak dan bergerak. Cerita Pantai Sario, Pak Buts tahu itu DP nama Pantai Panglima. Iyo. Pantai Panglima. Yang di Sartum itu orang bilang kok Panglima dulu Utu. Tahun-tahun 78 sampai 80-an. Pak Buts pe tanpa mandi, dapat ingat mandi kata cuma apanya nak dia pakai baju. Soalnya kata masih sekarang Jo, so jadi mantos. Kalau ke mantos jata bang kata tuh mau mandi pantai ya. Itu juga yang DP cerita DP kenangan. Iya. Selamat pagi dari Marlon. Selamat pagi. Pagi. Marlon warga kampus. Selamat pagi juga Tante Dora yang mutu. Bicara tentang apa so DP untung mau tambung tu pantai. Itu mau lihat dulu DP tujuan tambung tu pantai apa. Untuk reklamasi membuat apa tempat apa ini tempat bajual. Iyo tempat bajual perdagangan so PDG perdagangan atau tempat toko-toko ini untuk tentu untuk memajukan warga sekitar. Kalau memang begitu ya orang juga setuju. Yang penting untuk memajukan warga masyarakat khususnya di Sulawesi Utara apalagi di Sindulang 1. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Pak Ober dari Pak Aldo di Tondanos Tokang ini. Kalau dari kita Kasiang, kalau Pantai Singkile so mau tambung memang ketuk for pembangunan. Mau tambung pantai pasti akan berdampak for lingkungan dan akan berdampak sosial atau masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Harap pemerintah Kota Manado dapat mempertimbangkan segala aspek baik positif dan juga negatifnya. Terima kasih. Dari Sensi, selamat pagi. Pagi. Om Utuk dan Tante Dora. Iya, apa so DP untung mau tambung tu pantai Kang DP topik. Dari Tante Sensi ini mau bilang, memang ketuk kalau mau pikir proyek reklamasi itu akan mengancam itu keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pesisir khususnya Manado Utara. Manado Utara itu sendiri maupun DP area penyangga. Itu kan merupakan area penangkapan ikan serta wilayah tambatan perahu for dorang nelayan-nelayan kacili. Begitu nih dari Tante Sensi. Oke. Tapi ya Om Utu Deng Dora, kalau reklamasi itu orang setuju asalkan satu. Banyak lapangan kerja mau buka. Prioritas 70% untuk anak-anak muda pesisir Manado Utara. 2, para penjual UMKM disediakan lahan khusus dengan retribusi yang terjangkau sehingga lebih tertata dan asri. 3, para nelayan disiapkan tempat khususnya tambatan perahu lengkap dengan SPBU khususnya nelayan. 5, ada lahan terbuka hijau yang luas untuk masyarakat sama dengan area pohon kasih di kawasan. Manado kata pasti lebih fasung. Dari Om Fen, pendengar setia dari Buha. Oke, orang Buha. Selamat pagi. Pagi. Dari Leo, selamat pagi Mbak Ober. Kita Om Leo, kita ini pemerhati dan juga pencinta lingkungan hidup. Kalau kita dengar tadi tentang ada mau bikin reklamasi di Manado Utara, itu sebenarnya negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama kegiatan yang akan berpengaruh pada perubahan iklim. Dari Om Leo, pemerhati lingkungan hidup.
Terima kasih Om Leo. Selamat pagi Mbak Ober. Tante Dora Ungke dari Ungke Pinokalan. Yo. Cuaca Bitung cerah kata, masih dingin. Semoga cerah secerah untuk dengan Dora. Bicara tentang reklamasi Pantai Manado, lebih baik lebih baik bikin macet jalan tol laut sama dengan di Bali kata. Ini mengurangi macet Kota Manado. Kong pemerintah kalau boleh kasih bagus ini tanpa orang bajual ikan di trotoar. Banyak reklamasi pantai di Manado so tabiar. Bahkan contoh Torang Solia itu Mantos paling top so sepi pengunjung. Yang lain kalau mau reklamasi Pantai Manado cuman jadi banjir besar di Manado. Karena di Manado ada 7 saluran air sungai masuk ke laut. Saat hujan maka tenggelamlah Kota Manado. Ndak ada untung DP rugi banyak saat hujan deras turun. Karena laut so tambah darat, air laut so ndak tampung. Jadi DP efek air naik ke Kota Manado. Kasih bagus jo itu reklamasi yang so tabiar. Nyanda usah jo kata mau tambah-tambah darat, stop jo reklamasi Pantai Manado. Oh begitu. Ini kan tuh pendapat, tanggapan atau masukan dari masyarakat. Di DP masukan tuh kalau ada yang tanpa yang ada reklamasi yang sekarang so terbengkalai. Nah itu yang dibikin bagus itu yang difungsikan kembali kata Utu. Ini dari Susan, dia kasih tuh foto ada tulis proyek reklamasi PT Manado Utara Perkasa. Dia ada kasih. Dia bilang, Om Utu, Tante Dora, kita berpendapat dampak proyek reklamasi itu akan dirasakan permanen oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional yang ada di Manado Utara, bahkan di Teluk Manado. Jadi jangan dulu kita berkira-kira salah tanggap. Terima kasih dari Susan. Terima kasih. Jadi ada yang pro, ada yang kontra ini ya. Dari Om Arnold Puskopat Paniki. Kalau di Jepang laut jadi pulau, contoh negara maju boleh jadi serba dimensi, objek wisata, industri, perdagangan, dan ada PAD menyerap tenaga kerja baru, mengurangi pengangguran. Begitu Jo Kang, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Lisa di kampus. Selamat pagi Om Utu dan Tante Dora. Pantai Manado Utara itu kita kira itu adalah pantai terakhir yang itu kurang tersisa di Teluk Manado. Selain itu reklamasi ini kan menurut kita ini akan memusnahkan terumbu karang yang masih hidup. Apalagi di lokasi reklamasi tersebut. Ini torang solia-lia lantaran tuh terumbu karang bukan cuma 1-2 tahun kasih yang DP kehidupan. Jadi torang mesti jaga DP ekosistem terumbu karang yang masih hidup. Terima kasih. Iya dulu torang jaga lihat ikan gete-gete sana. Iya, Mas. Cuma orang Saria tuh dapat tahu ikan gete-gete. Sekarang mau dapat lihat ikan itu soalnya lah ada. Iya kan. Karena dia cuma di itu ikan gete-gete itu kan dia cuma di pinggir-pinggir. Kok jaba bakawang dan bagi dia kumpul-kumpul di paka-paka ombak. Iyo. Hele mau cari mumuru gak soalnya anda selesai nggak mati. Ada. Dulu ada paka-paka ombak, mas sekarang so ombak paka-paka. Paka-paka. Ini selamat pagi. Iya, masuk ulang kata Om Marco. Ini kalau mau pikiran seluruh nelayan kecil dan dapat dipastikan secara perlahan dorang akan beralih profesi. Iya. Lantaran dorang tampakan dorang tanpa parao, dorang semua kasih akan reklamasi. Nah, itu juga dorang harus berhadapan dengan kondisi pantai yang bergelombang besar dan tepian lahan reklamasi berupa bebatuan, semakin sulit nelayan kecil atau tradisional untuk mengakses laut mendapatkan ikan. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Mbak Ober, Om Utu dan Tante Dora. Dari Hen Saudi Watutumo. Kalau reklamasi pantai kita kurang setuju karena merusak ekosistem laut dan daratan di Manado. Masih banyak boleh mau garap kata. Jaga Pantai Manado supaya generasi berikutnya masih boleh mau lihat pantai. Selamat pagi. Pagi. Tante Dora dari Anto. Selamat Tante Dora dia Om Utu. Memang tujuan ini reklamasi pantai juga menurut kita ini untuk kemakmuran rakyat. Untuk ada juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Jadi orang lihat dulu
Apakah memang menguntungkan untuk masyarakat atau menguntungkan untuk pribadi, sama dengan Om Utut yang Tante Dora bilang tadi tuh, cuma menguntungkan untuk pengusaha. Akhirnya cuma ada tambung, kau minta mau bikin apa. Terima kasih dari Anto. Dari Frans di Dewan. Nah, selamat pagi Om Frans. Kiapa kata mau tambung tu pante? Iya. Ditambung juga kata tu lubang-lubang kata di jalan sana. DP untung tuh ada yang ada proyek-proyek, no? Makasih. Terima kasih Om Frans. Ditambung juga kata tu jalan-jalan. Selamat pagi Pak Ober yang Om Utu. Tante Dora, topik untungnya luas daratan bertambah dan jika laut bergejolak, penduduk lebih aman dan dapat menambah peluang usaha wisata pantai dan usaha yang lain membutuhkan banyak tenaga kerja. Semoga sebelum reklamasi harus sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dari Pak Sagai, Kota Bitung. Ya, terima kasih juga Pak Sagai. Codora apa ya untuk HP baputar. Baputar-putar. Nah, mungkin kena reklamasi. Reklamasi. Karena proyek untuk handphone. Mat pagi Timba Ober. Pagi. Dari Kota Bitung lagi cerah ceria. Mengenai topik apalagi mengenai reklamasi itu bagus. Tapi masalahnya masyarakat para nelayan sangat meresahkan. Ya. Begitu juga Kang dari tim untuk Timba Ober dari Ibu Fatmawati. Oh, Ibu Fatma di Bitung. Dari Evi Yuli Wungkana. Selamat pagi Om Utu dan Tante Dora. Mengenai topik biar jo mengalir, tinggal pemerintah menilai mana yang baik untuk masyarakat. Salam sehat nih buat orang semua. Dari Evi Yuli di Noongan. Noongan kata cerah. Oh, sama deng di sini. Sama kan? deng di sini. Kesempatan mau bajumur. Bajumur. Dari kau jam 1 lengkap sudah ujang. Iya, mar memang kalau cuaca jangan untuk dari si Kelamaring pulang dari Manado sampai Tomon panas keras. Masuk Tondano ujang keras. Itu no dia. Ini dari Om Nyong. Tabea Ba Ober. Pagi Tabea. Menurut nyaku ada DP untung rugi nih reklamasi. Apa Reen? Untungnya perekonomian lebih bervariasi. Ada lapangan kerja baru. Muar DP rugi kena penelayan kumang. Iyo tuh lantaran kasihan dorang pe tanpa mencari. So nen tahu dorang mau taruh di mana dompe parau. Semoga jo ada solusi for semua. Terima kasih. Om Nyong bilang lagi kata cuaca tomohon cerah. Bersinar. Selamat pagi Mbak Ober. Setuju-setuju saja kalau mau tutup itu pantai. Mar lebih bagus kuat. Tutup kata dulu tuh jalan-jalan balobang yang banyak sekali disulut. Dari Jermon di Bitung. Ya, ini dari Frankfurt. Sama dengan nama kota ya, ini Frankfurt. Pagi baik. Kita mau bilang kok dari Tante Dora dengan Om Utu, dari banyak pengalaman yang banyak untung so pasti DP pebisnis dan DP pejabat-pejabat. Contoh jadi IKN. Sampai sekarang kasihan rakyat Kalimantan Timur masih dirugikan. Lantaran belum bayar-bayar itu tanah rakyat di IKN. Pejabat jadi kaya dan pebisnis. Rakyat no. Dari Frankfurt. Selamat pagi Mbak Ober. Cuma kata mau basalam jo karena ada omak deng opak suka sekali pergi ada omak deng opak suka sekali japi pantai kuah. Kita pe omak Ripka deng opak Ating di Sukur. Oh di Sukur. Di Sukur yang setia badengar Ba Ober kata setiap omak hari. Ripka di opak Ating kan. Untuk kasihan ku orang Sukur. Iyo, Marso tak tinggal di Tondano. Salam jo kata dari cucu kesayangan untuk di Jayapura. Termasuk kena reklamasi. Reklamasi le utuh sama. Dora le kena reklamasi banyak sekali di sini yang kena reklamasi. Dorang Tante Ita Samadi, Tante Ros, dorang Ica. Dampak reklamasi semua itu. Ada dari Giselle Solideo. Selamat pagi Mbak Ober. Ngarli itu pesisir pantai sepanjang Wori juga ada rencana mau direklamasi. Di Wori sana. Iya. Selamat pagi dari Nando. Selamat pagi Mbak Ober. Tante Dora deng Om Utu. Bicara tentang reklamasi, aduh kasihan. Rupa orang pencinta pemancing. Tempat reklamasi itu apalagi itu di belakang mall.
torang pe tanpa pancing, berarti bersyukur. Dia tulis hore, torang pe tanpa pancing semua tatambah. Oh, dari Nando, pencinta pemancing. Selamat pagi Tante Dora dengan Om Utu dari Julita di Kiniar Tondano. Info kata cuaca di Kiniar Tondano cerah. Tentang topik ada keuntungannya dan ada DP kerugian. Kalau DP untung kata cepat dirasakan dari segi ekonomi dan pembangunan atau lahan baru investasi lapangan kerja. Kalau DP kerugian sangat besar dan bersifat jangka panjang bagi lingkungan dan sosial. Misalnya DP ekosistem hancur dan nelayan kehilangan pekerjaan. Betul. Resiko banjir dan abrasi meningkat. Itu Jone. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari Marlen. Selamat pagi Om Utu dan Tante Dora. Reklamasi itu bukan cuma di pantai. Deng torang kasihan di Tondano, di pinggir danau, kena dampak reklamasi danau. Contohnya ada pengusaha yang semulai tambung tu danau, serta hujan keras, air danau jadi naik kong meluap. Yang kena imbas kasihan orang masyarakat. Bagaimana Kang dari Tante Marlen? Pagi Om Utu Tante Dora, cuaca kata cerah. Jaga pantai agar selalu nyaman. Jangan kata buang sampah sembarang agar tidak merusak ekosistem laut. Terima kasih dari Ibu Grace. Yo, dari Herdelin Bawotong. Pagi Mbak Obet. Pagi. Om Utu dan Tante Dora bicara tentang topik kalau angin barat kencang, itu kong tinggal di pinggir pantai jadi bahaya. Makanya jangan ganggu itu jalan air. Bahaya, Polo. Begitu dan dia ada tulis. Terima kasih, iyo. Dia tulis kok bahaya. Bahaya. Bahaya sayang. Iyo, itu Polo itu kan sayang. Utu. Bahaya sayang. Jadi memang kalau angin barat katanya memang. Dapat rasa. Dapat rasa sekali. Dapat rasa sekali orang sangkan yang sudah pereklamasi ini sudah jauh-jauh sedikit yang mas patorang itu tuh dia kalau barat dapat rasa sekali. Iya, sedang orang kalau biasa aja pergi kalau naik kapal asik tetap gitu. Lihat Jo, kalau barat tuh ombak sampai di DP parkiran tuh ombak jaga tuh DP air jaga masuk. Iyo, Tahun berapa itu sampai masuk di dalam mall? Di mall sampai itu perahu-perahu so parkir di tanpa parkir auto. Masa begitu ke barat memang kalau ketuk mengamun. Itu kan tuh DP dampak reklamasi lah itu Kang. Ini dari Frank, dia ada tambah tadi Frankfurt ini. Reklamasi itu Om Utu dengan Tante Dora itu bisnis oligarki itu kata untuk dorang pe kemakmuran, bukan kemakmuran rakyat. Contohnya rakyat kecil, iya. Semoga jo ada di solusi Kang. Iya. Ini saya nak tambah lantaran coba putar terus. Coba putar-putar. Begitu signal. orang dua soda, dia masuk. Dia kena reklamasi Lesto ini untuk apa ini. Ya, yang pasti ketuk kalau. Yang pasti ketuk tuh ini tentang mau tambung ini pantai ini dia. Kang ada pro dan kontra. Dari masyarakat. Karena ketuk orang berpikir apa so ketuk orang pe untung pada orang. Paling kalau nelayan saat ini dorang kalau dengar-dengar atau sementara batambung, dorang rasa rugi. Lantaran dorang pe mata pencarian ketuk sebagai nelayan, so terganggu. Dan dorang kata itu otomatis dorang pe parau itu, dorang mau jual atau dorang lebih jauh, dorang mau taruh akan dorang pe parau. Dorang mau beralih profesi sebagai apa? Dorang mau petani, dorang yang tahu bapacol. Atau mau memaras. Nggak ada kobong. Iya, dorang cuma ada alat pancing atau alat soma atau apa itu dorang bilang panggayung, parau. Cuma modal parau. Kalau suka ada kapal-kapal besar begitu Pajeko. Nah itu katu lain katu untuk Kang. Ini yang memang nelayan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Semoga juga tuh kalau memang ada rencana pemerintah mau bikin reklamasi, panggil semua tuh masyarakat. Duduk baik sama-sama. Cari DP solusi. Cerita baik-baik rame. Mencari musyawarah untuk mufakat. Iya tuh. Jadi kadang-kadang juga tuh orang setelah lewat tanpa orang cuma jabat tambung-tambung di pantai, tuh orang jabatannya tuh apa dulu so DP untung mau tambung tuh pantai. Iya tuh. Untuk batanya begitu, batanya sabantar di sulut. Iyo sabantar. Di ada sulut acara. Bicara. Sulut bicara. Banyak DP narasumber yang berkompeten. Silakan mau batanya. Apalagi yang masih belum paham, belum mengerti.
DP manfaat apa, DP tujuan apa. Mari sama-sama disulut bicara sebentar di jam 9. Di situ kumang ada orang narasumber yang memang DP berkompeten dalam hal itu, Kang. Jadi kalau untuk dengan Dora ini kok untuk kasih yang cuma kusir bendi Dora cuma tukang jaga baba jual tinutuan. Serta tambah yang jual milu rebus. Untuk ada milu di tondano nya bawa kamari. Mantap semua pergi Dora. Nanti coba aku dapat ulang. Nanti aku dapat ulang nih. Jangan lupa sebentar. Kenapa orang baru kasih ini sulut bicara? Disulut bicara DP. Untung rugi reklamasi Manado Utara. DP narasumber kote ada Pak Audi Dien. Dia sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas KP. Jadi ada Kurniawan. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung. Ada Pak Sukardi, Pak Rada Lumalente, dia Kadif Advokasi LBH Manado YLBHI. Salah baca cerita tadi ya. Ada Pak Willem Alfa Tumbuhan, bidang keilmuan marketing manajemen Unsrat. Nah, itu orang penarasumber sabantar. Dorang memang yang pakar-pakar di bidang kelautan, Kang. Jadi sampai sini aja dulu tuh orang dua, Kang. Nanti orang baku dapat ulang dengan orang pendengar dan pemirsa. Selamat pagi Jojo semua, salam sehat. Dah.